Hai teman-teman, kita dari Paguyuban Duta Kampus Politeknik Negeri Madiun akan sedikit berbincang-bincang tentang sesuatu. Sesuatu apa? Apa mas? Sesuatu yang mungkin ini berfaedah. Berfaedah? Iya, Insya Allah. bisa Allah. Buat siapa? Buat kita semua. Oke, amin. Baik teman-teman. Oke, saya Irfan Handika dan Saya Zahruddin Rizky Effendi. Zahrudin Rizky Effendi. Benar. Jadi Rizky Effendi itu siapa sih sebenarnya? Sosok Zahruddin Rizky Effendi itu sebenarnya hanya manusia biasa Hele. yang diciptakan dengan segumpal darah dan bertumbuh grow up di lingkungan yang mungkin agak lebih beruntung. Allahu Akbar. Ya? Allahu Akbar. Oke teman-teman, kenalin ini Zahrudin Effendi. Dia tahun 2018 perjalanan karirnya langsung meningkat. Dia Perjalanan karir, bro. Langsung jadi apa itu? Duta Kampus Politeknik Negeri Madiun, juara 1 kemarin. Dan alhamdulillah istimewanya setelah dari Duta Kampus PNM berhasil menyabet juara 1 Duta Wisata Kota Madiun. Wow. Tepuk tangan dong buat Zahrudin Effendi. Bener dah. Oh iya, sorry toh. Oh iya. Ya wis sorry. Aku ki opo lho Mas? Oke. Zahrudin. Yep. Aku pengen nanya nih. Buat Zahrudin. Zahrudin tuh gimana ceritanya kok bisa ini dari duta kampus sampai duta wisata? Itu gimana ceritanya? Cerita singkat atau cerita panjang? Cerita awal dulu ya. Boleh. Dulu itu aku sempat yang namanya punya pikiran bahwa apaan sih kok hidup hanya gini-gini aja. Wes. Gitu. Bijaksana banget ya. Iya, jadi kayak apa ya? Aku tuh dulu berpikiran bahwa sebenarnya kalau hidup itu hanya stuck saja di situ saja, itu agak ada challenge yang harus dicapai. Dan kemudian dulu itu tahun 2018 aku dari menjadi duta wisata dari duta kampus duta wisata itu pun aku gak sampai berpikiran bahwa aku itu bisa mencapai seperti itu. Oh, kok gitu? Aku tuh backgroundnya nggak ada yang namanya perduta wisataan atau per kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Really? Background sama sekali tuh nggak ada. Terus kok bisa dari duta kampus sampai duta wisata tuh gimana Nah, ceritanya? ini menariknya bahwa ada satu hal yang dimana aku harus keluar dari zona nyaman. Push keluar dari zona nyaman tuh. The keyword. Headline ya, keluar dari zona nyaman. Nanti ada headline sih. Oke, lanjut. Oke, jadi aku itu dulu step awalnya aku bisa berpikiran bahwa aku harus dan ingin keluar dari zona nyaman adalah kayak orang itu aku dipesenin sama orang tuaku. Kamu ketika hidup itu hanya satu yang kamu andalkan adalah sarana komunikasi. Oke. Kenapa demikian? Karena orang sampai tua pun, sampai kita akan meninggal dan sebagainya, itu yang dibutuhkan bukan harta, materi, atau seseorang yang kita dambakan itu, bukan. Jadi sampai tua pun kita yang ada dibutuhkan adalah sarana komunikasi. Oke. Benar gak sih? That's right. Iya, benar kan? Komunikasi. Komunikasi. Keyword number 1. Iya, komunikasi. Communication. Next. Terus dari komunikasi itulah aku, oh iya bener ya. Jadi kayak aku tuh dulu sangat introvert. Introvert. Really? Gak percaya tuh? Enggak. Aku dulu dari kecil sampai ya SMA sedikit lah ya. Maksudnya ada perkembangan lah dari introvert, dari ya lebih berkembang lagi, keluar dari zona-zona itu ya jadi gaul sama teman-teman. Maksudnya gaul dalam hal ingin mempunyai ilmu baru. Oke, jadi mencoba untuk membuka diri ya. Oke. Dan yang kedua, bukan ya. Ini masih sarana komunikasi. Masih sarana Jadi kayak komunikasi. aku dari seseorang yang sangat tidak open minded dan sangat introvert. Oke. Aku tuh pengen berkomunikasi dengan seseorang itu, oh caranya seperti ini loh. Oh kalau orang itu diajak komunikasi, mereka tuh nyambung karena hanya satu hal, mereka ya terbuka dan bisa enak diajak ngomong. Aku belajar dari situ. Seorang introvert kan nggak bisa dan nggak punya hal tersebut. Aku belajarnya lewat apa?
Biasanya lewat mungkin aku contoh aku dulu itu kayak di sekolah atau di kamar deh. Kamar itu kan biasanya ada tugas. Ya, dulu itu ada tugas public speaking. Oke. Itu SMA. Itu SMA ada tugas public speaking. Iya benar. Oke. Public speaking. Jadi aku dulu itu pertama belajarnya, aku nyoba sih kalau aku praktisnya hanya 2 kali 3 kali kan cuma percuma gitu. Jadi aku ngaca di rumah atau apa melakukan apa terus speak up terus gini ya gini. Jadi evaluasi dari hal yang mungkin aku belum bisa jadi bisa. Itu pun mungkin edukasi dari beberapa teman. Soalnya gini, aku dulu itu bergaulnya bukan hanya sama orang-orang yang bisa bicara ataupun bisa kelasnya orang ini karangannya pinter ngomong loh atau orang ini bisa kita lihat ngomongnya itu bagus banget dan sebagainya. Ya, aku jadi belajarnya dari orang-orang yang mungkin sama apa yang aku rasakan dan mereka belajar bareng, aku sama mereka belajar bareng gitu. Nah, dari komunikasi itu sendiri aku belajar dulu pas SMA belum ada, maksudnya kayak belum berkepikiran namanya boleh kan dulu itu SMA ikut duta wisata atau apa. Oh iya benar. Aku kan gak terlalu minat gitu ya. Iya lah. Maksudnya gak terlalu minat untuk ikut hal tersebut. Oke. Nah, aku pas masuk Pada waktu SMA tapi ya. Iya, Oke, pada waktu SMA. Aku lanjut dong ke kuliah. Kuliah alhamdulillah di Madiun. Bro, aku dulu itu ikut duta kampus. Ya, hal tersebut. Jadi bukan hanya paksaan gitu atau apapun. Jadi ada unsur paksaan atau gimana? Enggak, maksudnya aku ikut itu gak hanya paksaan atau gimana. Maksudnya jadi benar-benar dari dalam diri untuk mengasah skill public speaking dan komunikasi tadi yang dibilang sama orang tuamu gitu ya? Oke, benar sekali. Kayak sarana komunikasi ini caranya mendapat hal yang lebih itu dari mana sih? Ternyata mungkin kita kampus itu kan yang dibutuhkan hanya kita ngomong. Mungkin kalau pendapat kita diterima, alhamdulillah, kalau enggak ya bersyukur gitu. Ya mungkin itu. Terus aku pengennya, coba deh aku coba duta kampus. Oh iya juga sih. Ternyata dan alhamdulillahnya juara 1, tepuk tangan. Terus kamu. Tapi benar juga sih masalah ini masalah komunikasi itu emang yang paling penting. Sarana komunikasi dan orang yang enak diajak komunikasi. Tapi aku tuh sebenarnya sebel sama kamu. Gimana? Anda itu katanya belajarnya dari saya, tapi kenapa kok Anda yang juara 1? Anjay. Ya Allah, bener itu dulu. Wakil Aku dulu itu belajarnya sama Mas Irfan. Mas Irfan ini dari Enggak. Kita temen aja. Teman. Ya sharing enggak? Teman sharingnya kan, atau sharing. Ya mungkin ada faktor keberuntungan di situ. Ya sebenarnya sama-sama sih. Memang skillnya si Zarudin ini lebih bagus. Enggak. Gini dong. Sekarang itu jam terbangnya dia lebih banyak. Oke, kita balik lagi ke masalah komunikasi tadi. Aku pribadi juga pengen cerita sih. Dulu waktu sama sebenarnya waktu SMA dulu pun aku juga introvert. Aku dulu nggak pernah sama sekali ngomong di depan umum, itu jarang, bahkan cuma di depan kelas tok, mungkin waktu tugas speech kayak gitu aja. Terus kemudian bahkan ikut dalam pementasan waktu SMA pun aku di belakang panggung gitu, ngisi musik itu. Sebenarnya kita dulu latar belakangnya introvert itu adalah orang yang di belakang panggung. Iya sih. Setuju gak? Kalau introvert biasanya. Sebenarnya kalau ngomongin introvert bisa dibahas nanti setelah ini ya. Jadi, tahu Raditya Dika, Ernest Prakasa. Mereka kan produser, penulis dan sebagainya. Tapi mereka itu mengaku kalau mereka itu introvert. Jadi introvert itu bukan orang yang tidak bisa bicara di depan umum, tapi memang kalau menurutku dan aku rasakan pun ya udah gitu loh. Kalau misalnya ngopi mungkin jarang, jadi gimana ya, jarang ngomong gitu loh. Kayak kadang punya dunianya sendiri seperti itu, kadang juga. Tapi ada sesuatu yang bisa membuatnya untuk speak up dengan latihan-latihan gitu.
Jadi introvert itu seolah seperti apa ya? Ada di dalam gitu loh. Nah, kadang kan kita dibilang pandai di depan umum seperti itu dibilangnya extrovert. Padahal enggak juga menurutku. Aku masih menggolongkan diriku sebagai introvert, tapi bisa bicara di depan umum itu karena latihan, karena punya materi, Setuju. paham materi dan latihan terus menerus, evaluasi dan sebagainya akhirnya bisa seperti seperti itu. Bener banget. Aku setuju sih kalau dulu yang namanya dibilang orang itu kan mindsetnya orang bahwa orang ketika pandai ngomong di depan umum itu pasti kalau ada tugas atau apa ya kamu itu ekstrovert atau introvert pasti dia nunjuknya loh kamu loh pinter ngomong dan sebagainya kan mesti ekstrovert gitu ya gak sih. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Padahal yang ngaku ekstrovert coba disuruh untuk ngomong di depan umum. Mungkin saja belum tentu bisa seperti itu. Itu bener. Jadi kalau orang pandai ngomong di depan umum atau dia itu bisa menguasai panggung dan sebagainya itu karena latihan dan latihan. Bener gak sih? Benar-benar. Dan ada pengalaman. Oke, balik lagi ke communication skill tadi. Aku mau cerita soal waktu kuliah kan. Jadi waktu kuliah setelah SMA waktu lulus kemudian masuk kuliah, aku merasa kalau aku harus merubah diriku. Aku harus berubah yang dulunya memang diem banget dan aku mau berubah, pengen mencoba hal baru. Harus ngomong dan sebagainya. Dan kebetulan ada ajang ini gitu. Ajang Duta Kampus kemarin. Terus kemudian alhamdulillah dapat juga meskipun cuma juara 3. Enggak. Alhamdulillah. Teman-teman maaf. Sorry. Suaranya lagi Di luar ruangan. Jadi ada suara-suara motor, maaf. Juara 3. Nah, tapi aku nggak mau ngomongin masalah juaranya. Aku mau ngomongin benefit ketika udah melewati step-step hingga menjadi sering ngomong di depan umum ini. Salah satunya, aku cuma cerita aja ya, bukan maksud apa, aku cuma cerita aja. Kemarin pencapaian tertinggi saya waktu itu ketika saya jadi diminta dari DPM Dewan Perwakilan Mahasiswa KMKNM untuk diminta jadi moderator kemarin. Iya. Nah, kemarin aku juga kaget gitu. Really, maksudnya kenapa harus aku gitu? Kan teman-teman jadi DPM juga banyak yang bisa gitu. Udah nggak apa-apa, kita yakin kamu bisa kok gitu. Nah, oke, ya udah saya terima. Setelah itu proses dan sebagainya. Di situ ada di dalam acara itu ada sesuatu yang membuat saya sedikit merasa down dan kemudian up lagi gitu. Merasa downnya apa? Ketika awal-awalnya mungkin pada acara itu sedikit saya kurang bisa membawa mungkin. Terus kemudian ada miskomunikasi juga, yaitu sedikit miskomunikasi. Kemudian ada orang yang di luar forum itu kemudian mengganggu ke dalam forum seperti itu. Saya kurang bisa untuk menjaga forum. Jadi Wadir 3 sendiri yang harus menata kembali seperti itu. Tapi setelah itu saya juga belajar dari situ belajar untuk kemudian gimana caranya untuk membackup kesalahanku ini gitu kan. Kemudian setelah acaranya hampir berakhir, setelah statement terakhir dari direktur PNM, aku buat kayak semacam puisi gitu, kata-kata dan sebagainya untuk motivasi teman-teman dan sebagainya. Dan alhamdulillah responnya juga bagus. Dari DPM pun merasa bukan maksud apa-apa lagi, merasa nggak nyangka gitu dan merasa sangat puas lah untuk meng-hire saya gitu. Meng-hire saya. Tuh kan teman-teman kan udah tahu dia itu job terbaiknya sangat banyak daripada saya. Pengalamannya beliau itu luar biasa. Masih banyak kan dia loh. Terbaik. Dia tuh malah udah keluar kota. Setelah dari duta kampus, jadi duta wisata. Yang dia bro, Surabaya, Malang, Medina, Jakarta. Ning ngatine dhek wis borong. Jangan nyenggol ke situ pemirsa. Oke. Jadi kembali ke masalah yang tadi.
introvert. Kok bisa sih? Gimana cara kamu dari introvert bisa ke depan, bisa ngomong ke depan? Nah, gimana kalau kamu? Aku Buat nge-boosting confidence lah. Biar gimana cara percaya diri kamu itu lebih bagus lagi gitu. oke. Aku mulai dari pribadi aku ya. Ya namanya introvert itu bener tadi udah dibicarakan sama Mas Irfan sama beliau. Iya, Dia beliau. itu iya sih. Mas Irfan gitu. Anu ya, Oh, apa ya? Aku kan saya imut-imut. oh tidak, balik. kita belajar dari pribadi kita sendiri. Sebenarnya introvert itu kalau dibilang orangnya nggak bisa ngomong itu salah banget. Dan introvert itu dibilang mentalnya sangat down itu juga salah banget. Apalagi aku sudah mengalami itu sendiri. Nah, introvert itu noise. Introvert itu sebenarnya bukan masalah sih. Introvert itu hanya mungkin pandangan orang. Tetapi ketika kita yang memiliki kebiasaan introvert seperti itu, ketika kita sudah, oh aku sebenarnya kayak gini. Langkah pertama adalah berani melangkah untuk maju ke depan. Yes. Terkadang aku juga gak suka orang bilang digolong-golongkan seperti itu. Bener. Introvert, ekstrovert, otak kiri, otak kanan, saya itu sebenarnya nggak setuju. Bener. Semua bisa dilatih gitu. Bener. Tapi setiap orang punya base masing-masing gitu. Iya, setuju sih. Sebenarnya kalau kita dibedakan atau mungkin kayak gini contohnya. Aku tuh seorang introvert itu. Nah, Mas Irfan ini ekstrovert. Ketika kita berbicara atau apapun sebenarnya hal yang kita bicarakan atau hal yang mungkin opini yang kita bahas itu sebenarnya sama kok. Apa sih yang membedakan? Hanya mungkin kebiasaan, hanya mungkin perbedaan opini orang, pandangan orang dan sebagainya. Tapi sebagai seorang pribadi itu hanya bisa gimana? Melakukan mungkin di luar zona nyaman itu sendiri gitu. Nah, aku dulu itu dari seorang introvert ke hal yang mungkin itu di luar kebiasaan pada ekstrovert adalah aku selalu memberikan 3P. 3P. Oke, apa tuh? 3P ini sangat aku terapkan dalam dari aku duta kampus sampai sekarang. Mungkin nggak dari sini sih, dari udah lama sih. Ini SMA dan sebagainya. Aku dulu menerapkan 3P ini. Yang pertama adalah prepare, Oke. terus practice, sama perform. Nah, untuk tiga hal ini saling berkesinambungan gitu. Saling berhubungan dan ini sangat bermanfaat buat membuat mental kamu ketika kamu sudah berada di depan panggung atau di depan orang banyak audiens gitu, sangat percaya diri gitu. Ya, atau benar, membangun mental percaya diri ini sangat sulit menurutku. Ya, benar. Kalau kita gak biasa gitu kan. Nah, yang pertama adalah selalu prepare. Prepare ini apa sih? Menyiapkan materi, bahan, bahkan mental kita harus disiapkan. Ya. Karena kalau kita hanya menyiapkan dalam waktu dekat atau mental itu kan dibangun dengan jiwa percaya diri sangat tinggi. Nah, itu membangunnya juga gak gampang gitu. Ya. Kalau Kang, tak panggil Kang aja ya, kan Kakang. Kita santai. Kang Zahrudin. Kita masih bahas yang prepare ya. Kalau Zahrudin sendiri prepare-nya itu apa aja? Biasanya prepare-nya. Maksudnya Aku mulai dari materi sampai body perform mungkin atau bagaimana, silakan. Oke, aku kalau dari diri pribadi, namanya prepare sangat penting sekali. Karena apa? Ben gak dandap apa sih? Apa ya? Ini bocah apa ya? Sanskerta loh. Kedandapan. Kedandapannya apa ya? Apa ya? Apa ya? Intinya gini. Apa ya? Anu, terburu-buru. Iya. Apa ya? Apa ya? Kayak gitu lah. Ya pokoknya ngono lah. Kayak gitu. Wong Jawa ngerti pokoknya. Oke, kalau orang Jawa pasti tahu. Jadi kan biar ketika kita sudah siap dengan apapun itu, kita selalu bisa mengatasi solve problem yang kita hadapi. Oke. Nah, biasanya aku kalau lagi jadi speaker, kalau emang lagi ditunjuk sebagai kamu praktis ya di sana, mengasih materi dan sebagainya, aku selalu menyiapkan mungkin ya
dari pribadi bahan-bahan yang mungkin aku akan sampaikan itu apa. Oke. Seperti itu tentang latihan itu perlu banget. Latihan itu tentang apa? Ya mungkin yang belum bisa keluar dari zona nyaman untuk latihan public speaking atau apapun itu, ketika kita sudah latihan mungkin gini. Oh, ini kalau kita ditunjuk sebagai jangan jauh-jauh tentang kita ditunjuk sebagai public speaking gitu. Ketika kita sudah menyiapkan di depan kelas untuk presentasi gitu deh. Contohnya kayak gitu. Jadi kayak menyiapkan bahan materi itu sendiri secara general, secara kompleks lah intinya. Jadi semuanya harus disiapkan. Entah itu pribadi kamu, terus materi, bahkan mental dan sebagainya. Aku selalu prepare-nya itu. Pokoknya materi, bahan dan mental. Mental sangat penting. Gitu. Terus habis itu kalau dari pribadi ya mungkin tentang outfit dan sebagainya itu mungkin disesuaikan dengan tempat yang harus kita jadikan speaker. Oke. Jadi kita mau ngomong gimana? Jadi semacam menyesuaikan gitu. Penyesuaian nanti outfitnya seperti apa seperti itu. Tapi kadang kalau menurutku kalau kadang kita itu merasa nyaman dengan outfit itu dan merasa pas itu kemudian bisa memboosting juga. Boosting confidence juga. Benar. Menurutku. Kalau menurut kamu gimana? Aku setuju sangat. Karena apa? Kalau kita sudah nyaman, ya mungkin kita gini ya, contohnya. Aku tuh orangnya bukan rapi-rapi banget, ataupun bukan berantakan banget. Jadi aku tengah-tengah gitu loh. Aku memaksimalkan di mana aku lagi perform di mana, maksudnya menyesuaikan aku lagi di mana gitu. Oke. Itu sangat penting banget. Nah, tentang penyesuaian kan biasanya diatur sama entah itu yang panitianya atau apapun gitu kan biasanya kayak gitu. Nah, aku biasanya kalau namanya boosting tentang outfit kayak gitu sangat setuju karena ketika sudah kita menerapkan ini loh sangat nyaman buat aku perform kali ini, menambah pede, percaya diri itu tambah tebel, iya, bener. Secara mental ataupun dilihat good lookingnya juga bagus. Benar. Jadi enak jadi dilihat gitu loh. Iya. Dan setelah ini kita bahas tentang bagaimana memilih outfit yang pas untuk sebagai speaker ya. Nanti di lain episode. Oke, setuju. Nanti kita mau beranjak ke yang kedua tadi apa? Practice. Oke, practice. Kalau practice menurut Jarudin gimana nih? Kalau aku sih practice sangat bahan yang sangat penting